Selamat datang di podcast trailer FIFA Fantasy Season 2 The Movie bersama para admin FIFA Multiverse. Kita akan membahas dari hal-hal yang umum sampai detail kecil yang mungkin kalian lewatkan saat menonton. Dan ini dia FIFA Multiverse Podcast. Mereka tuh masuknya dari dalam, sedangkan raja-raja lain tuh nyerangnya dari luar. Oh, bisa jadi. Tapi kalau kalian perhatiin ya, mereka itu sebenarnya udah di bawah Malrut, tau gak sih? Mereka tuh udah masuk ya? Udah masuk di dalam ruangan bawah tanahnya Malrut. Jadi kan di bawah tanahnya itu ada penjara kan ya. Nah, selain ada penjara ada lobby kayak gini. Nah, ini mereka masuknya tuh lewat bawah tanahnya. Jadi mungkin para rajanya lagi ngadepin yang di atas. Nah, merekanya nyusup di bawah gitu. Nah, iya, mereka yang main perannya di belakang. Jadi kayak apa ya namanya, kayak buat ngalihin perhatian lah biar mereka bisa masuk gak sih? Iya, betul. Bisa jadi sih. Oke. Dan ini siapa namanya? Jorge ya? Jorge nggak sih ini? Jorge. Iya. Ada kata-kata dari Ion. Nah, berarti kan mereka ini ngegunain apa ya? Alat komunikasi yang waktu itu sempat diperkenalkan di episode 2 sama Rafael. Iya, di season 2. Kenapa mereka harus terpencar gitu? Berarti kan mereka udah siasatnya udah berpencar karena mereka udah bawa masing-masing satu alat komunikasi ini. Coba nih kayak diayam-ayamin Raja GM. Ya kan? Kayaknya emang Raja GM tuh udah sama kesatrianya udah tua nggak sih dia tuh? Sekarang sama Henry. Udahlah pensiun aja Raja GM ini. Nah, makanya aku berteori kalau dia itu akan mati di sini. Udahlah Bang, mati aja lah Bang. Inilah ya, kita bahas Kevin yang adu jotos sama Gizan. Soalnya Kevin di sini keren banget, badas banget. Kalau Kevin gunain sihir chaosnya dengan sangat baik, kan dia tuh chaosnya tuh manipulasi gravitasi ya. Nah, dia tuh sebenarnya bisa menang dengan mudah. Jadi dia sebenarnya tinggal ngangkat Gizan terus jatohin. Iya, dibolak-balik kan, dilempar-lempar mati. Ya kan? Kalau di sini tuh cuman hanya sebatas nyekek aja. Narik. Iya. Narik. Simpel itu. Iya. Tapi bukan Rafael nggak sih kalau misalnya nggak nyiksa karakter? Nah, itu. Betul. Bukan Rafael, bro. Terus kita ditunjukin yang pengen diselamatin. Malik. Yang sepertinya sini sih masih sadar ya kalau dari ininya. Dan iya coy, like father, like son. Terus Liko. Ada Liko. Nah, ini masih nyambung ya. Masih nyambung ke scene yang waktu itu yang Alessia. Ada sebelumnya. Alessia lawan Liko. Nah, ini kenapa? Apa dengan ada yang aneh sama Ion ini? Kenapa dia harus close up? Apakah ini scene saat dia tatapannya tuh kayak kaget gitu nggak sih? Nggak nyangka. Kaget. Nggak sesuatu hal yang tidak terduga. Di sini lagi dipatahin tanduknya. Bisa jadi kan? Iya juga ya. Bisa. Iya. Makanya bakal dibikin ngilu ini di sini nih. Tanduknya benar-benar bakal dipatahin. Di sini kita lihat nggak bisa apa-apa. Kalau Malik udah satu tim lagi nih. Ini berarti dia udah selamat lah ya istilahnya. Udah selamat. Dan yang kita notice di sini tanduknya masih masih full. Belum patah. Berarti kan patahnya emang setelah Calvin kan. Iya. Terus setelah ketemu Calvin. Terus Gizan tuh masih pakai Daiki swordnya, Daiki Claymore. Nah, ini nih pertanyaan gua. Kenapa Malik bisa dapet pedangnya lagi? Kan seharusnya ya kalau misalnya di penjara tuh, itu kan pedangnya pasti terpisah. Kenapa dia bisa membawa pedangnya lagi? Beda nggak sih? Lihat deh. Iya, beda bentukan pedang Vermilion. Bukan pedangnya si Malik. Beda bentuk. Emang sejak season 2 tuh sebenarnya Malik tuh nggak pakai pedang Vermilion. Dia udah nggak pakai lagi. Dia tuh pakai pedang milik Royal Knights. Yang ingat gak scene yang Royal Knights di Tower of Malrut yang Malik versus siapa aja tuh? 3 orang itu ya, Calvin, Henry sama Calvin. Nah, dia tuh udah pakai pedang ini sejak itu. Sangat sebuah kebetulan dia dapat
Yes. pedang lagi, atau ini masih menganut konsep Minecraft kali ya, pakai inventory gitu. Atau dibantu sama panglima juga bisa kan? Berarti bener-bener Tower of jadi- Power tuh dibebasin ya, jadi nggak dijagain sama sekali gitu yang bawahnya. Mereka sibuk perang lah. Betul. Jadi yang ada di sana itu cuman ya panglima dari kerajaan-kerajaan doang. Makanya apa itu Malik bisa bebas itu bukan karena kerajaannya tapi karena panglima itu. Terus di sini ada Ziva, dialognya nggak nyangka ketemu lagi sama Paduka, berarti kan Paduka ini Aion kan. Sama Aion. Nah, ayo. Kita ke scene Alesia yang dia lagi santai jalan, terus ada Iya, Indra nih. lagi lari-lari, Iya. bopong si Aku baru Liko. sadar itu Liko, sumpah. Nah, ini Bopong Liko coy. Iya. Liko nggak lagi sadar dong harusnya. Dan di sini Okim tuh dia tuh cuman ngandelin pedangnya doang karena dia tuh belum bisa sihir kan. Dan yang bisa sihir iya. itu cuman si Indra. Indra. Nah, dan sebenarnya Indra pun, Nah, dia nih apa sih, lempar apa sih sebenarnya? nah kalau lu perhatiin ya, ini tuh mirip sama Nelson saat versus Malik itu. Dia tuh si Nelson itu juga ngesummon sesuatu dengan bola-bola gini, bola sihir. Nah, Oh, ya kan? Warnanya sama ya? bentar. Apa ini akarnya Indra? Nah, iya. Jadi Indra itu pohon akar. Jadi bisa aja dia ngesummon akar-akar itu untuk halangi si Alesia. Tapi ternyata kan di scene berikutnya kan si Alesia bisa nebas dengan gampang ya. Ditebas. Jadi ya kayaknya ngesummon yang lemah-lemah deh. Nggak terlalu bagus. Buat memperlambat aja nggak sih sebenarnya? Iya. Jadi apa itu ini enggak sih? Apa itu jadi kekuatannya sama-sama spirit enggak sih? Cuman dia lebih ke perwujudan alam. Jadi kayak akar-akar gitu. Flora dan fauna. Ya, flora dan fauna. Bisa. Indra itu Iya kan flora. belum di-spill juga Indra ini kekuatannya apa. Ya. Kalau Rafael kan dia kontrak sama iblis. Nah, kalau si ini tuh dia nyepaun flora dan fauna gitu. Kok jelek? Kayak Pokemon sih sebenarnya. Emang kayaknya referensinya dari Pokemon. Pokemon. Nih, ada Babang Labrador. Labra. Cool banget. Nah, ini Tower of Marduk ini ada durinya sekarang. Padahal kan kita tahu sebelum-sebelumnya tuh nggak ada. Kita tahu tuh di Tower of Marduk tuh cuman ada perubahan Calvin sama penyerangan Malik. Nah, kan impact dari perang Malik versus Royal Knight kan nggak mungkin sampai segininya kan. Satu-satunya jawaban ya antara kejadiannya tuh ada di movie ini untuk menciptakan duri yang segede itu tuh, atau memang ini tuh sebab dari perubahannya Calvin. Dan berarti kalau perubahannya Calvin sampai gini, ya udah tamat aja tuh. Dahsyat banget. Lihat rambutnya deh. Ya cuy, badas. Snack cuy. Terus matanya pun mata ular ya. Kayak mata ular gitu. Ya berubah. Aduh, sujud bro. Sujud. Mata dia merah. Aduh. Nah, ini kan di sini yang tanduk nih. Di sini udah. Nah, di sini patah tanduknya. Tapi dia tempatnya kayak di tempatnya Ziva nggak sih? Pas iya. Ziva entrance. Betul. Tapi kan seharusnya ya timeline-nya itu dia ngelawan Ziva sama Nelson, abis itu ngelawan Calvin. Ya nggak sih? Karena Calvin itu bosnya. Iya. Tapi kenapa si Aion ini tempatnya beda? Tempatnya nggak di Calvin, tapi lebih masuknya tempatnya ke Ziva karena ini perairan, masih misterius. Jadi yang matahin itu antara Nelson sama Ziva nggak sih? Bisa jadi. Karena Ziva tuh dia tuh kan es Oh, ya. Karena es tuh Iya kan. bisa jadi pedang atau apalah benda tajam. Sedangkan kalau Nelson masa gigit kayak bro. Nggak ada makanan lain apa? Malah gigit tanduk. Digigit dragon. Tapi mungkin aja bisa tahu Ziva. Ziva kan kita kan diliatin Ziva tuh kan kayak bocil lucu-lucu gitu kan. Jadi dibuat seolah-olah dia tuh lucu biar nanti pas dia motong sadis si Aion ini kita kayak kaget, wih gila ternyata Ziva bisa begini. Ya itu kayaknya scene-nya emang diacak sih sebenarnya. Ini kan berarti kan mereka pas mati tuh. Kenapa mukanya nggak diliatin ya para dewanya? Ini mah cuman dipotong aja scene-nya. Kamera ke atas. Karena kalau dewa tuh emang harus shoot-nya kan harus dari bawah kan, biar kelihatan gede atau mengintimidasi. Oh iya. Dan ini tuh sihir dari Anum kalau kalian tahu. Yang 1000 pedang itu. Nah, sekarang
malah jadi satu. Tuh yang megang-megang ada warna biru sama warna kuning. Ini kalau nggak salah ya, ini kan pasti belakangnya Enki dong. Nah, yang Iya, kita Enki. Terus tahu punya pedang itu Marvel, Rafael, Genas sama si Via. Tapi yang lebih masuk warnanya tuh Via itu warna merah, pedangnya warna merah. Berarti yang ini tuh Via nih. Dan di tengah tuh kayaknya si Marvel. Genas tuh pakai apa ya namanya ya? Pedang glitch pop. Kalau nggak salah yang pedang kelap-kelip itu. Nah, itu mungkin dia pakai. Karena kan Rafael kan udah nggak pedang-pedang lagi dong. Rafael Dia udah tuh nggak pakai pedang lagi. dia udah nggak summon dia. Si Rafael tuh sekarang. Pedang Iron.